Shalom saudara-saudaraku. Kembali lagi dengan channel ini, channel Joshua Gracia Simbolon. Dan pada saat ini saya ingin kembali membagikan perenungan bagi kita sekalian. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh urapi masing-masing kami, para pendengar, pemirsa, subscriber, sehingga kami boleh terberkati melalui perenungan ini dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan perenungan dengan judul Orang Kristen yang Sabar. Ayat ini terdapat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Firman Tuhan katakan, baiklah kita untuk saling mengampuni. Dalam pengampunan tentunya harus adalah kesabaran. Di zaman sekarang ini, sulit bagi kita untuk menemukan orang yang sabar. Seringkali kita sebagai umat manusia yang telah jatuh dalam dosa ini, untuk rentan marah dalam kehidupan kita. Bahkan sering kita mendengar nasihat orang di sekitar kita, dikatakan yang sabar ya. Kalau kita sedang dirundung masalah, sedang ada problem kehidupan, dikatakan yang sabar ya. Namun kita sering membalas perkataan itu dengan kata, memang boleh sabar. Tetapi kesabaran itu pasti ada batasnya. Itu sering pasti kita jawab kepada orang. Lalu sebenarnya apa itu kesabaran? Apa definisi kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau situasi yang sulit. Atau bahkan kesabaran ini adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi yang sulit. Jadi itulah definisi kesabaran, bagaimana kita boleh mendapatkan ketenangan hati dalam diri kita untuk boleh menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang sukar terhadap diri kita. Sebagai orang Kristen, kita tentunya diajarkan untuk sabar. Karena sabar itu adalah salah satu sifat di dalam kasih. Dan tentunya orang Kristen juga tidak lepas dari kata kasih. Praktek orang Kristen adalah untuk saling mengasihi. Seperti halnya di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi kalau kita sudah mengasihi, di dalam mengasihi itu pastinya adalah sebuah kesabaran. Selanjutnya, di samping itu juga, kesabaran itu ada di dalam buah-buah roh. Kita sudah ketahui macam-macam dari buah roh, dan salah satunya adalah kesabaran. Sehingga kita sebagai orang Kristen wajib untuk menjadi sabar. Walaupun tentunya kita tidak bisa sabar secara sempurna, namun setidaknya kita untuk boleh sabar di dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku dari diri kita sebagai orang Kristen, itu mudah. Namun mudahkah kita untuk boleh sabar dalam kehidupan kita? Karena kesabaran adalah sebuah kunci dalam sebuah hubungan kerjasama yang baik di antara manusia. Pentingnya ada roh kesabaran dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 15 ayat 18, di sana disebutkan juga, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ketika kita bisa sabar, ketika kita bisa meredam emosi kita,
maka akan terjadi perdamaian. Tentunya Tuhan juga memberikan kepada kita suatu kesabaran. Tuhan sabar menanti kita untuk pertobatan kita. Tuhan setia menunggu kita melalui pertobatan kita. Itulah ciri khas daripada Tuhan. Tuhan itu sabar. Apalagi kita, ciptaannya. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya kita penting untuk menghidupkan roh kesabaran. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar, alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, di dalam Pengkhotbah 10 ayat 14, sebagai ayat terakhir, Pengkhotbah 10 ayat 14, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Firman Tuhan katakan, jika amarah menguasai engkau atau bahkan menimpa engkau, ingat untuk kembali sabar. Karena marah itu wajar. Kita ketahui juga juru selamat kita Yesus Kristus pernah marah. Namun ingat, ia tidak marah sampai larut. Namun ia marah karena rumah Tuhan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu boleh marah. Artinya marah secara positif. Namun ingat, kesabaran itu penting dalam mengontrol kemarahan kita, di dalam mengontrol emosi kita. Baiklah kita untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh sabar sehingga kita boleh dinyatakan sesuai judul kita pada saat ini, orang Kristen yang sabar. Melalui perenungan singkat ini, kiranya kita boleh terberkati dan tentunya kita boleh hidupkan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Anda akan dimampukan oleh dengan kuasa pada Roh Kudus. Dengan ini, mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan perenungan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami, agar kami boleh ingat akan sabar, dan kami boleh sabar dalam menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menghidupkan perenungan firman Tuhan pada saat ini di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga ingin mendoakan seluruh pemirsa, subscriber yang setia untuk boleh mendengarkan perenungan-perenungan firman Tuhan. Di dalam keadaan mereka pada saat ini Tuhan, khususnya pandemi ini, Tuhan boleh berkati mereka dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dan di dalam keluarga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bahkan share agar banyak lebih terberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.